Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Kita kemarin sudah belajar tentang apa ya kemarin? Kemarin kita belajar tentang mozaik, tentang perkembangan biji, tentang pertumbuhan tanaman. Perkembangbiakan tanaman kemarin itu ada 2, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Lalu kalau perkembangbiakan biji itu berarti dengan cara apa? Nah, berarti perkembangbiakan yang biji itu dengan cara apa? Dengan cara generatif. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa sarapan, sholat duha, cuci tangan, dan ambil alat tulisnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini lancar. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Ini kita akan belajar tentang, sambil dibuka bukunya ya. Tentang apa? Tentang bunga nasional Indonesia. Apa bunga nasional Indonesia itu? Terus apa saja yang termasuk bunga nasional Indonesia? Nah, ini yang pertama gambar apa? Ada yang tahu? Ayo. Itu namanya bunga anggrek bulan. Nah, lalu gambar apa ini? Gambar melati. Ini melati, ini pasti banyak yang punya melati ya. Lalu gambar, nah ini bunga Rafflesia arnoldi namanya. Bunga melati atau disebut juga melati putih merupakan salah satu spesies melati yang berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tersebar mulai dari daerah Hindustan, Indochina, Malaysia hingga ke Indonesia. Melati mempunyai bentuk mahkota yang sederhana. Nah, ini mahkotanya kemarin kan ada bentuk-bentuk bunga. Nah, ini mahkotanya ini bentuknya sederhana. Melati memiliki bunga berwarna putih suci. Melati memiliki aroma yang lembut menenangkan. Melati tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Harga melati relatif murah. Berdasarkan semua kelebihan melati itu, maka melati kemudian ditetapkan sebagai bunga bangsa, salah satu dari 3 bunga nasional Indonesia. Jadi bunga nasional Indonesia itu ada 3. Salah satunya yaitu melati. Kenapa kok ditetapkan sebagai bunga bangsa? Karena apa? Karena memiliki banyak kelebihan, yaitu apa? Bentuk mahkotanya sederhana, berwarna putih, harganya murah, aromanya menenangkan, pemeliharaannya nggak rumit, makanya ya. Nah, terus kemudian selain bunga melati, ada 2 bunga lainnya yang ditetapkan sebagai bunga bangsa nasional Indonesia, yaitu bunga anggrek bulan dan bunga Rafflesia arnoldi. Jika bunga melati disebut juga puspa bunga, maka anggrek bulan disebut juga puspa pesona dan bunga Rafflesia arnoldi disebut juga puspa langka. Itulah beberapa bunga kebanggaan Indonesia. Nah, bunga melati ini disebut juga puspa bangsa. Kalau ini karena indah sekali maka dinamakan puspa pesona. Sedangkan ini disebut juga puspa langka karena bunga Rafflesia arnoldi ini termasuk bunga yang langka sekali. Enggak di semua tempat bisa tumbuh ya. Jadi tadi bunga nasional Indonesia ada berapa? Ya betul sekali, ada 3. 1 bunga melati yang disebut juga puspa
puspa bangsa. Lalu bunga anggrek bulan yang disebut juga puspa pesona. Lalu bunga Rafflesia arnoldi disebut juga puspa langka. Nah, ini ada tugas ya. Dibuka halaman 79 yang bawah. Ini 79 yang bawah, dari mana asal bunga melati ini, dan halaman 80 yang atas ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Ya. Nah, untuk mozaik kemarin kan kita sudah belajar. Nah, itu bisa dibaca sendiri di buku ya, dipelajari sendiri. Selanjutnya, nah, untuk melancarkan pembagiannya anak-anak, maka dikerjakan halaman 82. Ini soal pembagian Romawi 1 dan 2, dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa sekalian sama porogapitnya, sama caranya. Kalau cuma jawaban saja Bu Guru enggak mau ya, harus sama caranya. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Apa sih umbi itu? Umbi apa ya? Nah, umbi merupakan organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi merupakan salah satu alat perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Nah, generatif kemarin kan biji, sedangkan vegetatif itu ini contohnya umbi-umbian. Sekarang saya melihat gambar di bawah. Ada gambar bawang merah, ada gambar wortel, dan gambar kentang. Coba saya melihat tanaman kentang ini ya. Kentang termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu, contohnya kentang. Nah, jadi ini tuh batang di dalam tanah, seumpama ini ada tanah ya. Nah, batangnya kentang itu ada di dalam sini. Nah, di dalam dia tumbuh. Nah, menyimpan cadangan makanannya di batang ini, makanya dia tumbuhnya menjadi menggelembung seperti ini. Nah, ini namanya umbi batang kentang contohnya. Apa tadi? Yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggelembung menjadi umbi. Lalu yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Nah, ini pada bagian atas umbi lapis, bagian atas tumbuh daun. Nah, ini biasanya ini nanti ada daun. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri atas cangkram dan akar serabut. Nah ya, biasanya kalau Samen sering membantu ibu untuk mengupas bawang, Samen akan tahu kalau atas ini bisa tumbuh daun, lalu bawahnya ini ada akarnya. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bakung, dan bunga tulip. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu telah berdaun dan berakar, siung itu dapat membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Lalu yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar adalah
akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas, contohnya wortel, lobak, dan singkong. Pada singkong, umbi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak karena tidak ada pangkal batang. Sedangkan umbi bakar pada dahlia dan wortel dapat berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Diingat-ingat, kalau singkong itu kan biasanya kalau ambil singkong itu kan di dalam tanah ya, dicabut gitu aja. Nah, itu dia kan tidak punya tunas di pangkal batangnya ini loh. Di pangkal batangnya ini tidak ada tunas. Tunas itu apa sih? Tunas itu tumbuhan baru. Kalau di wortel ini ada. Ini bisa tumbuh lagi kan? Tapi kalau di singkong tidak ada, maka dari itu ya. Nah, ada tugas lagi. Ini yang bawahnya yaitu halaman 83. Romawi 1 saja, nomor 1 sampai 5 saja ya, Romawi 2 enggak usah ya, biar enggak banyak-banyak. Nah, lalu dibuka bukunya halaman 84. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ya, permainan melompati benda. Nah, ini ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan mencoba melompati benda ya. Nah, lalu menerapkan sikap kerjasama. Nah, kemarin sudah tahu kan kerjasama itu apa sih? Kerjasama itu yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan atau mencapai tujuan dengan mudah. Jadi kerjasama itu bisa dilakukan jika kita mempunyai satu tujuan yang sama, dilakukan bersama-sama biar cepat selesai dan lain sebagainya. Tujuannya biar apa? Yaitu meringankan pekerjaan, bisa menambah rasa persaudaraan, mempercepat pekerjaan yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ada 3 tugas tadi, tugas tentang bunga bangsa itu tadi, lalu tugas pembagian, dan yang terakhir ini tadi tugas umbi-umbian itu. Nah, dikerjakan. Boleh di LKS, boleh di buku tulis, tapi yang khusus pembagian ditulis di buku tulis karena Bu Fia pengen tahu caranya ya. Sudah, sekian dari Bu Fia, kurang lebihnya Bu Fia mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.